diduga memiliki hubungan terlarang dengan oknum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ya, berinisial D, dan artis dimaksud juga berinisial D juga ya, DK. Dan saya juga menilai bahwa kok akhir tahun ini selalu saja muncul isu perselingkuhan, dan sebenarnya menurut pengamatan saya, baik kasus yang menimpa Inara, baik kasus yang menimpa D ini, saya kira ini sebuah cerminan bahwa banyak para oknum artis yang mungkin ya melihat beban hidup itu sudah begitu besar, apalagi efek dari COVID itu baru dirasakan 2 tahun terakhir. Jadi jangan orang mengira bahwa COVID 2019, COVID-19 itu pada waktu itu orang kesulitan makan, minum, dan lain sebagainya. Di situ ada PHK, ada berhenti, ada orang yang tidak bekerja, ya. Tapi dia masih biasanya diambil uang, simpan, bayar untuk makan, untuk segala macam masih cukup. Sampailah akhirnya 2023 dinyatakan COVID selesai. Tapi efek dari COVID dimaksud itu sampai ke hari ini. Coba Anda perhatiin, jangankan di mal-mal biasa ya. Seperti saya lihat di Cempaka Putih, saya lihat di ITC, Kuningan ya, kemudian di Roxy, kemudian di Mangga Besar, dan beberapa tempat mall yang spesifik juga yang berkelas. Saya lihat di PI, Plaza Indonesia, dan saya melihat bahwa memang pendapatan masyarakat menurun, ditambah lagi oleh kebijakan Pak Prabowo yang menghemat semua anggaran. Nah, jadi pendapatan artis ini kan dari entertain, dan kalau kegiatan entertainnya berkurang, maka dia tidak ada pendapatan. Apakah dia photoshoot, syuting, apakah dia modeling, apakah dia main di FTV, apakah main di serial sinetron, apalagi layar lebar. Saya baru saja didatangi oleh sutradara dan para artis ke kantor. Mereka mengeluhkan bagaimana sulitnya sekarang kehidupan para artis. Jadi saya melihat bahwa ini ada aspek sosiologis dan aspek income, pendapatan yang bisa jadi membuat para artis dimaksud membangun dan atau menjalin komunikasi dengan pria-pria beristri. Orang-orang tidak lihat sebenarnya figur misalnya oknum artis D ini dengan mantan menteri dimaksud. Saya nggak lihat jabatannya, dia mau mantan menteri, atau dia pengusaha, atau dia politisi, atau dia lawyer, atau dia artis sekalipun. Kalau dia secara ekonomi dia mumpuni, dia mampu membiayai hidup si artis dimaksud, saya kira mereka rata-rata menerima. Jadi ini menjadi menurut saya perlu dicermati agar para artis kita ini bisa kembali mereka berkreasi. Dan ya, yang menjadi viral ini terakhir ini setelah kasus Inara ini,
karena mungkin mantan menteri ini juga memiliki istri yang dari keluarga yang berada juga gitu. Nah, dan bahkan pemilik salah satu travel. Nah, jadi saya tadi sempat lihat di beranda handphone saya, si D ini lagi acara, kemudian diputar satu TV, di situ ngomong tuh si istri mantan menteri ini. Nah, artinya tapi mereka seperti mengejek gitu ya. Nah, jadi menurut saya pola perselingkuhan hari ini, kemudian keberanian meng-up gitu, karena kita nggak lihat ada semacam penyesalan yang serius. Misalnya D ini, dia tenang-tenang aja dan masih bisa happy. Itu membuktikan bahwa ya sudah, saya jalan dan sepanjang ada orang yang mampu dan mau membiayai hidup saya, ya, kenapa saya tolak? Saya kira ini yang perlu dicermati. Dan ada fenomena yang baru. Fenomena dimaksud adalah tadi ada keberanian dari para artis ini, dan dia merasa bahwa orang bilang bahwa gua ambil suami itu kayaknya nggak ada bersalah, terasa seperti tidak bersalah. Maka ini yang perlu dicermati. Nah, di mana yang harus dicermati ini? Menurut saya asosiasi pemain sinetron atau film sinetron, asosiasi film Indonesia, Parvi dan lain-lain, ini harus bisa mengguidance para artisnya supaya mereka ya kalau mau berpacaran janganlah dengan suami orang. Tapi sekali lagi tidak ada halangan juga, kecuali ya ada dugaan perzinahan yang dapat dibuktikan dan si perempuan mengetahui, maka dia dapat melakukan laporan polisi. Kira-kira begitu kalau pendekatan sosiologis, psikologis, dan yuridis yang bisa disampaikan di kasus artis D ini dengan mantan menteri ini, gitu. Tapi harus ada bukti kalau dia perzina. Nah itu tadi, misalnya Hinara ada video dari CCTV, itu menjadi bukti. Kalau tidak ada itu, mungkin dipergoki di kamar, terus ditemukan di situ ada sperma yang bisa diuji dan terbukti dengan fakta dan nyata, ya bisa. Nah, sepanjang itu tidak ditemukan, hanya chattingan, hanya komunikasi dekat, foto, pelukan, itu nggak bisa. Walaupun ada bukti petunjuk, tapi nggak bisa serta-merta itu bisa diambil tindakan hukum. Kalau istri dari mantan menteri ini kecewa, kemudian dia marah, itu sah-sah saja. Tapi paling dia bisa mengajukan cerai. Kalau untuk melaporkan secara hukum terkait dengan perzinahan dan atau seperti Inara yang sempat saya sampaikan waktu itu, Mawang, kalau mau telah dia bisa melaporkan si insan itu terkait dengan pasal menghilangkan asal-usul perkawinan. Itu malah lebih telak hukumannya. Jadi kalau perzinahan itu kan ringan sekali, hanya 9 bulan sampai setahun, kira-kira begitu. Kalau dia menganggap dirinya dicemarkan. Nah, tapi kan sampai hari ini saya belum lihat ada postingan dari si istrinya D ini yang mencemarkan. Misalnya menuduh, "Woi, kau sudah berzina sama suami aku. Kau udah dibawa tidur. Lu itu sudah ditidurin. Lu itu ambil suami gua. Lu itu terima duit dari suami gua," gini. Sepanjang itu juga tidak ada bukti yang valid, maka nggak bisa dijerat. Nah, jadi itu saya katakan tadi, tergantung bagaimana si laki-laki dan si perempuan untuk tidak teledor. Bedanya dengan Inara dengan insan itu menurut saya teledor. Tetapi dalam kasus dia pun tidak bisa juga serta-merta dipersalahkan, karena harus dilihat sumber dari siapa yang memperoleh akses CCTV dimaksud, siapa yang menggunakan dan siapa yang menyerahkan. Sehingga
itu bisa menjadi problem yang serius bagi orang yang share atau yang mengambil dan menyimpan serta menyebarkan CCTV dimaksud gitu. Bang, Pedal di sana. Ya, sekarang begini. Apakah itu olahraga tersebut menjadi modus atau tidak, itu juga nggak tahu. Tapi kan namanya menteri. Kalau dia menteri terus dia olahraga di situ, ya sepanjang pihak kementerian tidak melarang, siapa saja boleh berolahraga karena itu kantor negara dan milik rakyat. Nah, pertanyaannya apakah itu bagian dari jejak yang bisa dijadikan petunjuk bahwa mereka memang ada dugaan perselingkuhan, itu hal yang berbeda. Ya, jadi saya baru melihat memang itu saja. Di post dia lagi main pedal dan katanya ada foto dan lain sebagainya. Ya foto kan tidak bisa kita katakan foto itu sebagai bukti perselingkuhan, kecuali foto itu dalam keadaan bugil. Dan itu tanpa editan, maka perlu di situ ahli IT dan ahli telematika yang bisa melihat bahwa foto ini ori atau editan.